Maka kata Abu Bakar Al-Balkhi, "Wa man lam yazra' wa yadris fi Rajab," maka barang siapa yang tidak menanam, tidak memulai kebaikan dari bulan Rajab, wa lam yasqi fi Sya'ban, kemudian dia tidak menyiram tanamannya di bulan Sya'ban, yaitu dia tidak memupuk kebaikan-kebaikan yang di bulan Sya'ban ini, fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadan, maka bagaimana seseorang akan memanen hasilnya di bulan Ramadan. Jadi kebaikan-kebaikan itu tidak bisa dadakan, Pak. Ya. Kebaikan-kebaikan itu harus dimulai jauh hari. Oleh karena itu di antara amalan-amalan yang dilakukan Nabi SAW ketika bulan Sya'ban, beliau mulai sudah berpuasa. Karena banyak, ya, kita lihat dari kaum muslimin ketika awal Ramadan mereka kelelahan, ya, tidak siap untuk berpuasa karena tidak ada persiapan sebelumnya. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Sya'ban ini adalah bulan di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Nabi SAW melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Sya'ban ini. Di antara ibadah yang beliau lakukan, beliau memperbanyak puasa di bulan ini sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadan. Kalau di bulan Sya'ban ini kita tidak persiapkan, ya jemaah, di bulan Ramadan nanti kita akan kewalahan. Kita akan kesulitan. Pertama puasa kita akan merasakan lelah yang sangat berat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Sya'ban, ya, mengapa disebut dengan bulan Sya'ban? Penamaan bulan ini, ya, disebutkan bahwasanya di bulan ini banyak orang Arab yang berpencar. Mereka mencari air untuk persiapan di bulan Ramadan nanti. Karena di negeri Arab itu penuh dengan gurun pasir. Jadi sulit untuk mencari air. Maka di bulan Sya'ban ini mereka mencari air untuk perbekalan di bulan Ramadan nanti. Atau juga mengatakan disebut dengan bulan Sya'ban, ya, karena mereka berpencar ke gua-gua, ya, setelah keluar dari bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan yang haram, ya, bulan yang tidak boleh dilakukan peperangan. Ketika masuk bulan Sya'ban, maka mereka banyak yang takut sehingga mereka bersembunyi di gua-gua di gurun pasir tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala mengatakan wa summiya Sya'ban litasya'ubihim. Ya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengapa disebut dengan bulan Sya'ban? Karena orang-orang Arab berpencar, ya, fi talabil miyah, dalam mencari air atau perbekalan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, au fil gharar, atau mereka berpencar ke gua-gua karena sedang lepas dari bulan yang haram. Ba'da an yakhruja syahrul Rajab al-haram, setelah keluar dari bulan Rajab, yaitu bulan yang haram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, banyak orang yang menyepelekan bulan ini, termasuk kita. Ya. Kita harus hanya memperhatikan bulan Ramadan saja. Ya. Padahal ada bulan Sya'ban yang mana Nabi SAW sangat memperhatikan bulan ini dengan berbagai macam ibadah-ibadah dalam rangka mempersiapkan bulan Ramadan. Jadi jangan Ramadan saja yang kita bahas, bulan Sya'ban ini juga perlu kita bahas. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan hal tersebut di dalam hadisnya yang dikatakan oleh Usamah bin Zaid. Ya. Beliau berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur." Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa, ya, satu bulan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, ma tasumu min Sya'ban, seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan apa, ya jemaah? Qal dzalika syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini adalah bulan di mana orang banyak yang lalai. Yaitu bulan di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban ini. Orang banyak yang lalai. Ya, sudah keluar dari bulan haram, sekarang masuk bulan Sya'ban yang mereka anggap tidak ada hal yang penting. Padahal Nabi SAW sangat memperhatikan bulan ini. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Dzalika syahrun yaqulun nas. Ini adalah bulan di mana manusia banyak yang lalai. Baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Subhanallah, di bulan ini pun Allah Subhanahu wa taala
mengangkat amalan-amalan ila Rabbil Alamin, kepada Rabb semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shahid. Dan aku ingin ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalanku sedangkan aku dalam keadaan sedang berpuasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini dikatakan bahwasanya banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban ini. Kalau kita tidak membiasakan puasa di bulan Sya'ban ini, kita akan keberatan berpuasa di bulan Ramadan. Begitupun ketika kita tidak membiasakan membaca Al-Quran dari bulan Sya'ban ini, maka kita akan berat untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan nanti. Maka para salafus saleh, mereka berdoa 6 bulan sebelum berjumpa dengan Ramadan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Dengan demikian, mereka akan lebih giat lagi, lebih semangat lagi ketika berada di bulan Sya'ban. Yang artinya sebentar lagi dia akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu dalam kitab Baqaul Ma'arif disebutkan para salafus saleh kan yad'una Allah 6 ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan. Mereka para salafus saleh berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar berjumpa dengan bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah 6 ashhurin an yataqabbalahu minhum. Kemudian beliau para salafus saleh setelah lepas dari bulan Ramadan, mereka berdoa 6 bulan setelahnya agar Allah menerima amalan-amalan selama di bulan Ramadan. Ini perhatian mereka terhadap bulan Ramadan tersebut. Maka di antara doa yang memang ini tidak sampai kepada Rasulullah SAW, akan tetapi sering dibaca oleh para salaf saleh, yang mereka membacakan doa yang mereka panjatkan agar berjumpa dengan bulan Ramadan, yaitu Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan dekatkanlah Ramadan kepadaku ya Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan ketika aku berada di bulan Ramadan, maka terimalah amal ibadahku ya Allah. Maka ini di antara doa yang masyhur yang terkenal di kalangan para salafus saleh, mereka membaca doa ini agar dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Nanti kita akan bahas tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, mengapa para ulama sangat bersemangat untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, karena di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan. Di antaranya setiap harinya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari siksaan api neraka, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu amalan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh ketika berada di bulan Sya'ban ini? Persiapan apa saja yang harus kita siapkan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan? Di antara amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para salafus saleh pada bulan Sya'ban ini, yaitu yang pertama, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Mereka memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Bahwasanya Rasulullah SAW memperbanyak puasa pada bulan ini tidak seperti beliau berpuasa pada bulan-bulan yang lainnya. Dan alhamdulillah itu kita praktekkan untuk santri-santri kita. Ya. Dan insyaallah 3 hari ini mereka sedang berpuasa Ayyamul Bir. Ya. Kemudian di hari Senin Kamis kita juga minta mereka untuk berpuasa, dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Ya. Dan alhamdulillah dibantu oleh ibu dapur yang setiap hari Senin Kamisnya menyiapkan untuk sahur santri-santri kita. Jazakumullah khairan. Tapi ini adalah yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri tercinta beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami melihat beliau tidak makan. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan kami melihat Rasulullah SAW makan sehingga kami mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa. Kemudian Aisyah mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin
illa Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa di bulan-bulan yang lainnya dibandingkan dengan bulan Sya'ban ini. Maka Nabi SAW sangat memperhatikan bulan Sya'ban ini untuk beliau memperbanyak berpuasa. Di antara hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, istri beliau pula, radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrayn mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, kecuali di bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan ini. Maka ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir berpuasa Sya'ban seluruhnya. Nabi SAW hampir berpuasa Sya'ban seluruhnya. Dan para ulama menyebutkan bahwa puasa di bulan Sya'ban, meskipun dia hanya puasa sunnah, tetapi memiliki peran penting untuk menutupi kekurangan puasa wajib kita di bulan Ramadan nanti. Sama halnya dengan sholat fardu kita jemaah. Di sholat fardu kita ada sholat sunnah, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah qabliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Ya, tujuannya apa? Agar sholat sunnah, agar sholat fardu kita, ya, agar kekurangan ya, kita di dalam sholat fardu dapat dihapuskan dengan kita melaksanakan sholat sunnah qabliyah dan juga sholat sunnah ba'diyah tersebut. Begitu pun dengan Ramadan. Ya. Dengan kita melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini, maka dengan harapan puasa Ramadan kita akan disempurnakan dengan puasa sebelumnya, itu puasa di bulan Sya'ban, dan puasa setelahnya yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka ini dikatakan oleh para ulama. Bahwasanya puasa Sya'ban ini memiliki peran penting untuk menutupi kekurangan puasa wajib kita di bulan Ramadan nanti. Maka perbanyak kita berpuasa di bulan Sya'ban ini. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala beliau mengatakan, wa qad qila fi shaumi Sya'ban, dan dikatakan bahwasanya tentang puasa Sya'ban ini, inna siyamahu katamrini ala siyami Ramadan. Bahwasanya kita berpuasa di bulan Sya'ban ini seperti latihan, ya, untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Li'alla yadkhula fi shaumi Ramadan ala masyaqqatin wa kulfah. Subhanallah, Allah mengatakan li'alla yadkhula fi shaumi Ramadan, sehingga nanti ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kita tidak akan merasa keberatan. Kita tidak akan merasa puasa tersebut menjadi beban untuk kita. Bal yakunu qad tamarrana 'ala siyami wa'tadahu. Bahkan ketika kita sudah biasa berpuasa di bulan Sya'ban ini, ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, maka kita akan sudah terbiasa untuk berpuasa tersebut. Wa wajada bi siyami Sya'ban qablahu halawatu siyam wa ladzatihi. Dan seseorang akan mendapati ketika dia berpuasa di bulan Sya'ban, ya, dia sudah menikmatinya. Dia sudah merasakan manisnya berpuasa tersebut. Dia tidak merasa keberatan lagi. Fa yadkhulu fi siyam Ramadan bi quwwatin wa nashatin. Sehingga ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan nanti, dia bisa menghadapinya dengan penuh semangat, ya, dan penuh dengan kekuatan. Tentunya para salafus saleh dalam segala hal mereka meneladani Nabi kita Muhammad SAW tidak terkecuali dalam berpuasa di bulan Sya'ban ini. Maka amalan yang pertama, kita bisa memperbanyak puasa sejak bulan Sya'ban ini. Puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari di setiap bulannya, atau disebut dengan puasa Ayyamul Bir 13, 14, 15, ya, atau boleh di tanggal yang lainnya selama itu 3 hari, ya, maka itu dikatakan puasa Ayyamul Bir. Maka Anda mengajak diri Anda pribadi dan jamaah sekalian, teman-teman semua, mari kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini sebagai bentuk latihan kita, ya, sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para salafus saleh, ya, mereka di bulan Sya'ban ini memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi amalan yang kedua dilakukan para salafus saleh ketika
menghadapi bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban ini mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Sehingga ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, seorang muslim akan lebih banyak lagi membaca Al-Quran. Maka ini nasihat untuk tidak hanya pribadi dan jamaah sekalian. Ya, kita tahu bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ya, kita punya tekad, setidaknya di bulan Ramadan nanti saya akan mengkhatamkan Al-Quran. Minimal 1 kali. Setiap dari kita setidaknya punya tekad seperti itu. Kalau tidak di bulan Ramadan, maka kapan lagi waktunya kita akan mengkhatamkan Al-Quran? Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran, jangan berharap di bulan lain kita akan dapat untuk mengkhatamkan Al-Quran. Maka para ulama, para salafus saleh, di antara Salamah bin Buhair rahimahullah taala beliau berkata, "Kana yuqalu syahrul Sya'ban syahrul qurra." Dikatakan bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulannya para qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi ini ajakan ya, kepada teman-teman semua yang Al-Qurannya selama ini di rumah sudah berdebu, yang Al-Qurannya tidak pernah dibaca, yang entah di mana sekarang Al-Quran itu. Jangan tunggu Ramadan. Dari sekarang kita cari lagi itu Al-Quran. Ya. Kita bersihkan lagi Al-Quran tersebut dari debu-debu yang ada di rumah kita. Ya. Karena Anda yakin kita lebih sering memegang gadget, memegang HP dibandingkan kita memegang Al-Quran ataupun mushaf kita. Maka para ulama sudah mempersiapkannya dari bulan Sya'ban ini. Maka ini adalah persiapan bulan Ramadan yang sesungguhnya. Sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan kita sudah siap. Saya sudah punya target Ustaz. Bulan Ramadan ini saya 1 kali harus khatam. Saya minimal 3 kali harus khatam Ustaz. Maka itu seorang muslim, ya. Apalagi kita seorang pengajar, seorang ustaz ataupun ustazah, ya. Setidaknya setiap bulan itu minimal 1 kali kita mengkhatamkan Al-Quran. Itu kata para ulama. Antum seorang talibul ilmu, penuntut ilmu, kalau tidak mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali itu aib. Ya. Itu nasihat dari guru kami. Kalau antum tidak mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 bulan, setiap bulannya, maka itu adalah aib. Antum bukan penuntut ilmu yang sesungguhnya. Antum bukanlah penuntut ilmu yang sesungguhnya. Maka kata Salamah bin Buhair, ya, bulan Sya'ban ini syahrul Sya'ban, syahrul qurra. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang para pembaca Al-Quran. Kalau bilang itu yayasan kita ada yayasan Sabilul Quran, ya. Berjalan bersama Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah. Jelas Al-Quran yang disebutkan. Ya. Maka Anda berharap kepada teman-teman semua, mari kita ambil lagi Al-Quran kita. Kita bersihkan lagi Al-Quran kita dari debu-debu tersebut yang tidak pernah kita baca selama ini. Ya. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Biasakan untuk membaca Al-Quran. Dan di antara mereka juga ada yang mengatakan, ya, wa kana Habib bin Abi Thabit idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qurra. Habib bin Abi Thabit seorang salaf beliau mengatakan idza dakhala Sya'ban, apabila masuk bulan Sya'ban, beliau mengatakan hadza syahrul qurra. Ini adalah bulannya pembaca Al-Quran. Yang lebih mengagumkannya lagi di antara para salaf, ya, di antara itu Amr bin Qais Al-Mula'i. Amr bin Qais Al-Mula'i beliau mengatakan idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa taqarraba li qira'atil Quran. Bahwasanya Amr bin Qais Al-Mula'i ketika masuk bulan Sya'ban aghlaqa hanutahu, beliau menutup toko-toko beliau, wa taqarraba li qira'atil Quran, dan beliau menyibukkan untuk membaca Al-Quran. Sudah dia tinggalkan dunia tersebut, dia fokus untuk membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita yang lebih banyak waktu luangnya? Kita memiliki banyak waktu luang, maka kita sudah sepantasnya untuk memfokuskan membaca Al-Quran sejak bulan Sya'ban ini. Maka itu adalah persiapan yang sesungguhnya untuk menghadapi bulan Ramadan. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, yaitu kita mengerjakan amalan-amalan saleh, ya, memperbanyak amalan-amalan saleh. Yang tadi Anda katakan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan kita menanam, bulan Sya'ban ini bulannya kita untuk menyiram tanaman kita, dan nanti di bulan Ramadan adalah bulan di mana kita akan memanen hasil tanaman kita tersebut. Jadi kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan kita lakukan dari sekarang. Memperbanyak berinfak, memperbanyak sedekah, yang
memberikan makan untuk orang yang berpuasa misalnya, maka bisa kita lakukan sejak dari bulan Sya'ban ini. Ya. Kemudian yang keempat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang bisa kita lakukan juga ya, di bulan Sya'ban ini yaitu menjauhi perbuatan syirik dan permusuhan di antara kaum muslimin. Ya. Menjauhi perbuatan syirik dan permusuhan di antara kaum muslimin. Bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya yang tidak berbuat syirik. Ya. Dan juga orang-orang yang tidak memiliki permusuhan dengan saudara seagamanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melihat pada malam pertengahan Sya'ban. Sekarang kita tanggal berapa tadi? Tanggal 14 Sya'ban. Artinya besok atau lusa itu kita masuk dalam pertengahan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni untuk seluruh makhluknya. Illa li musyrikin aw musyahin. Kecuali orang-orang yang melakukan kesyirikan dan orang-orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Maka perbuatan syirik itu sudah sepantasnya kita tinggalkan. Ya, sudah seharusnya dan sewajibnya bagi kita orang yang beriman, maka harus kita tinggalkan dan kita jauhkan. Begitupun juga dengan permusuhan dengan saudara kita, maka kita berusaha untuk memaafkan segala kesalahan saudara-saudara kita. Ya. Maka itu adalah hal yang paling baik yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Kita memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan saudara kita agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Begitupun Rasulullah SAW juga mengingatkan secara khusus ya, tentang orang-orang yang memiliki permusuhan dengan saudara seagamanya. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumul itsnin wa yaumul khamis." Bahwasanya pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan juga hari Kamis. Fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Ketika pintu surga dibuka pada hari Senin dan pada hari Kamis, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh hamba-hambanya. Ya. Kecuali ya, seluruh hamba-hambanya yang tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Fayuqal, maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Anziru hadaini hatta yasfariha." Anziru hadaini hatta yasfariha. Anziru hadaini hatta yasfariha. Tangguhkan pengampunan untuk kedua orang tersebut sampai mereka berdamai. Dan tangguhkan pengampunan untuk orang tersebut sampai mereka berdamai. 3 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita menjauhi segala bentuk kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Percaya dengan hal-hal yang tahayul, percaya dengan hal-hal yang berbau khurafat. Ya. Maka sudah sepantasnya kita tinggalkan. Begitu juga kita menjauhi segala bentuk permusuhan dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita sesama muslim, ya, teman-teman kita sesama kantor, ya, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, maka kita maafkan seluruh kesalahan-kesalahan mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk hal penting juga yang perlu diingatkan pada kesempatan momen yang berbahagia ini. Bagaimana hukumnya menghidupkan malam pertengahan bulan Sya'ban? Ya, karena kita sebentar lagi akan berjumpa dengan pertengahan bulan Sya'ban ini. Dan akan banyak itu biasanya broadcast atau undangan-undangan merayakan malam nisfu Sya'ban atau sejenisnya. Maka bagaimana perkataan para ulama atau bahkan Nabi SAW menyikapi tentang malam nisfu Sya'ban ini? Pada hadis di atas disebutkan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah melihat pada pertengahan malam bulan Sya'ban. Lalu apakah sunnah kita menghidupkan malam tersebut dengan ibadah? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ya, banyak ritual-ritual yang biasa orang-orang melakukan. Yang mereka mengatakan ada istilah salat raghaib. Salat raghaib itu salat 12 rakaat di pertengahan malam bulan Sya'ban, ataupun juga dengan salat alfiyah. Karena yang tahu sholat alfiyah, sholat 1000 rakaat di pertengahan malam bulan Sya'ban. Mereka mengkhususkan ritual-ritual tersebut di pertengahan malam bulan Sya'ban.
Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan tentang salat ini, wa salatul raghaib bid'atun muhdatsatun lam yusalliha Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ahadun minas salaf. Bahwa salat raghaib atau salat 12 rakaat di pertengahan malam bulan Sya'ban itu adalah salat yang diada-adakan. Salat yang dibuat-buat. Mengapa demikian? Lam yusalliha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan salat tersebut. Wala ahadun minas salaf. Begitupun generasi terbaik umat ini tidak pernah melaksanakan salat tersebut. Wa amma lailatul nisfi min Sya'ban fa fiha fadl. Memang di pertengahan malam bulan Sya'ban terdapat keutamaan. Tapi bukan berarti kita membuat ritual-ritual baru dalam agama ini. Bukan berarti kita mengkhususkan malam pertengahan bulan Sya'ban itu dengan ritual-ritual tertentu. Maka ini yang dilarang. Wa kana fi salaf man yusalli fiha. Jadi antara para salaf ada yang salat di malam pertengahan Sya'ban. Silakan kita ingin salat, kita ingin berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban ini, tidak mengapa. Tetapi yang tidak boleh itu mengkhususkan ritual tertentu dalam rangka merayakan pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Lakin al-ijtima' fiha li'ihyaiha fil masajid bid'atun wa kadzalika shalatul alfiyah." Akan tetapi berkumpul-kumpul di masjid untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka ini termasuk hal yang diada-adakan. Ya. Undangan kumpul di masjid fulan ya, dalam rangka merayakan nisfu Sya'ban banyak ya. Maka itu adalah hal yang tidak ada ya, dalam syariat ini. Wa kadzalika shalatul alfiyah, begitu pula ritual salat 1000 rakaat. Itu ada yang dilakukan. Kami juga sering mendapatkan broadcast di grup-grup yang biasanya seperti itu kan. Mereka mengatakan hadis-hadis yang palsu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyebutkan hadis tersebut kepada Nabi, padahal Nabi SAW tidak pernah menyebutkan tentang hadis tersebut atau tentang ritual tersebut. Berhati-hati, ya. Karena Nabi SAW mengancam perbuatan tersebut, ya, dengan mengatakan, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, maka berhati-hati. Maq'adahu minan nar, tempatnya itu di neraka. Maka kita harus berhati-hati, kita punya HP dilihat, ya, broadcast, jangan asal sekedar menyebarkannya saja. Apalagi itu berkaitan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menisbatkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang berbahaya. Padahal isinya adalah kepalsuan. Di sini Nabi SAW tidak pernah menyebutkan tentang ritual tersebut. Nabi SAW tidak pernah menyebutkan tentang keutamaan tersebut. Maka kita harus berhati-hati. Ya. Dalam rangka merayakan nisfu Sya'ban, kita akan mengadakan ritual-ritual demikian. Mohon sebarkan kepada 10 grup Anda ini kalau tidak, maka berhati-hati. Ya. Ini kita sampaikan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi apapun ibadahnya, jangan kita cuma sekedar ikut-ikutan ya jemaah. Apapun ibadahnya, kita harus mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kelak kita tidak akan ditanya jemaah. Kelak kita tidak akan ditanya, mengapa kalian menyelisihi kebanyakan orang? Tidak. Kita hanya akan ditanya, mengapa engkau tidak mengikuti satu orang? Siapa itu? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun banyak orang melakukan ritual tertentu misalnya, dan kita yakin bahwa ritual itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, kita tinggalkan. Ya, sebanyak apapun pengikutnya, sebanyak apapun pengikutnya, maka kita tinggalkan. Karena kelak kita akan ditanya tentang satu orang saja. Ya, mengapa engkau menyelisihi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak akan ditanya mengapa kalian menyelisihi kebanyakan orang, tidak. Ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan ketika menyebutkan kebanyakan manusia, ya, maka kebanyakan manusia disebutkan Nabi SAW, kebanyakan dari mereka fasikun, kebanyakan dari mereka zalimun, ya, orang-orang yang zalim. Tapi ketika menyebutkan yang sedikit, Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi sedikit di antara mereka yang bersyukur. Jadi jangan tergiur dengan banyaknya pengikut, jangan tergiur karena banyaknya orang melakukan ritual tertentu, akan tetapi Nabi SAW tidak melakukannya. Maka kita harus untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Berhati-hati, karena Nabi kita Muhammad SAW telah sempurna menyampaikan syariat ini. Nabi kita Muhammad SAW
telah menyampaikan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang beliau kurang-kurangi, tidak ada yang beliau lebih-lebihkan. Semuanya sesuai dengan perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita Muhammad SAW tidak berucap dari hawa nafsunya, akan tetapi beliau berucap melalui wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka cukuplah Nabi kita Muhammad SAW sebagai tuntunan kita dalam beribadah. Sebagai tuntunan kita dalam ibadah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama memandang sunnah menghidupkan malam pertengahan bulan Sya'ban dengan berbagai macam ibadah, tetapi hal tersebut tidak dilakukan secara berjamaah. Misalnya pertengahan bulan Sya'ban saya sudah biasa dengan sholat malam, Ustaz, silakan sholat. Ya. Di pertengahan bulan Sya'ban di siang harinya bertepatan dengan puasa Ayyamul Bid misalnya. Besok puasa Ayyamul Bid tidak mengapa. Ya. Maka itu bagus dan juga baik. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana ya, dari hukum salat alfiyah atau salat raghaib ya, di malam pertengahan bulan Sya'ban ini ya. Maka tidak ada satupun dalil yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan salat malam atau salat sunnah di pertengahan malam bulan Sya'ban ya. Kita mengkhususkan salat tertentu di pertengahan malam bulan Sya'ban itu tidak ada. Baik yang disebut dengan salat alfiyah ya, ataupun salat 1000 rakaat ya, ataupun salat raghaib ya, sholat 12 rakaat, kemudian mengkhususkan malam tersebut dengan ibadah-ibadah tersebut adalah perbuatan yang diada-adakan. Perbuatan tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sehingga kita harus menjauhinya. Ya, kita tidak perlu ikut-ikutan. Ya, karena ritual ini bukan sekedar ikut-ikutan, ya, tapi kita mengikuti baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mereka berkumpul di masjid, beramai-ramai merayakannya, ya, maka hal tersebut tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi mengatakan tentang salat raghaib yang dilakukan pada Jumat pertama di bulan Rajab dan malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi salat raghaib ini dilakukan dua waktu. Yang pertama itu di hari Jumat pertama di bulan Rajab, dan yang kedua itu di pertengahan bulan Sya'ban ini. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa hatani salatani bid'atani madmumatani munkaratani qabihatan. Maka dua salat ini adalah dua salat yang diada-adakan, dua salat yang tercela, dua salat yang munkar, dua salat yang buruk. Berkumpul di situ keburukan disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wala taqtarra bi dzikrihi ma fi kitab Qutul Qulub wal Ihya. Dan janganlah kalian tertipu ya, dengan penyebutan dua salat tersebut dalam kitab Qutul Qulub dan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena disebutkan dalam kitab Ihya, disebutkan dalam kitab Qutul Qulub tentang keutamaan salat raghaib, salat alfiyah ya, yang mana tidak ada dasarnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana hukumnya berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban? Maka mengkhususkan puasa di siang pertengahan bulan Sya'ban itu tidak dianjurkan untuk dikerjakan. Bahkan sebagian ulama menghukumi hal tersebut sebagai hal yang diada-adakan. Puasa apa antum? Puasa pertengahan bulan Sya'ban. Puasa nisfu Sya'ban. Puasa nisfu Sya'ban. Maka ini tidak ada. Ya, kalau kita ingin berpuasa, puasa Ayyamul Bid, ya, puasa Senin Kamis, ya, puasa Daud misalnya, yang itu bertepatan dengan pertengahan Sya'ban, maka tidak mengapa. Dan ini ada sebuah hadis yang ini sering ya bertebaran di pertengahan bulan Sya'ban, yang mereka menyebutkan idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Apabila masuk ya, pertengahan bulan Sya'ban atau kalian berada di malam pertengahan bulan Sya'ban, faqumu lailaha, maka dirikanlah malamnya, wasumu naharaha, dan berpuasalah di siang harinya. Maka ini adalah hadis yang maudhu' atau hadis yang palsu. Ya, ini adalah hadis yang palsu. Untuk memberikan semangat kepada orang-orang melakukan ibadah di pertengahan bulan Sya'ban, maka mereka membuat hadis-hadis yang palsu. Dan ini sering ya bertebaran di broadcast di HP. Ya.
Mereka mengirimkan forward hadis tersebut. Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Ya, maka dirikanlah malam-malamnya dan berpuasalah di siang harinya. Maka hadis ini adalah hadis yang maudhu ataupun hadis yang palsu, disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hal-hal yang harus kita persiapkan di bulan Sya'ban. Ya, tidak banyak. Kita perbanyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kita memperbanyak membaca Al-Quran sejak bulan Sya'ban ini. Jangan menunggu Ramadan baru kita membaca Al-Quran. Mulai dari sekarang kita persiapkan untuk membaca Al-Quran. Begitupun amalan-amalan yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, maka kita lakukan sekarang. Dalam rangka melatih diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka ini sedikit hal yang ingin Anda ingatkan pada kesempatan yang berbahagia ini, yang berkaitan tentang bulan Sya'ban, bulan yang mana banyak manusia yang lalai terhadap bulan ini. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada waktu setengah jam lagi, kita masuk kepada tema kita, yaitu keutamaan bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulan yang istimewa. Allah memilih bulan Ramadan agar kita menjalankan rukun Islam kita yang keempat, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Maka Allah menciptakan apa yang dikehendakinya dan Allah memilih. Tentunya tidak sama Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak keutamaan bagi bulan Ramadan, dan di antara yang Allah pilihkan bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya, bahwasanya di bulan Ramadan ini bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Di bulan Ramadan ini di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an seluruhnya ke langit dunia. Kemudian setelah itu barulah Al-Qur'an turun secara bertahap, ya, berdasarkan peristiwa-peristiwanya. Dalam ayat yang lain di surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, yaitu yang berada di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Ramadan ini sebagai bulan Al-Qur'an. Maka disebut juga bulan Ramadan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Dan salah satu ibadah yang kita perbanyak di bulan Ramadan adalah berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan kita membacanya, menghafalkannya, maupun kita mentadaburinya. Maka di antara keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, yang pertama kita sebutkan bahwasanya di bulan Ramadan nanti Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan-setan. Allah mengikat setan-setan di bulan Ramadan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala Ramadan suffidatis syayatin wa futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar." Apabila nanti masuk bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu. Wa futtihat abwabul jannah, dan dibukalah pintu-pintu surga, wa ghulqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Maka kita harus meyakini hadis ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa setan, iblis, dan juga bala tentaranya itu benar-benar diikat, benar-benar dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kuasa ataupun kekuatan mereka untuk menggoda anak Adam sangatlah lemah. Yang artinya lagi bahwa ada kesempatan bagi kita untuk dapat dengan mudah mengalahkan setan tersebut. Kita bisa untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya, yang mana godaan setan itu lebih berat, godaan setan itu lebih keras. Maka kita rasakan kelemahan setan itu dari meningkatnya keinginan kita untuk berbuat kebaikan dan melemahnya kehendak kita untuk berbuat dosa. Mudah-mudahan kebiasaan baik tersebut bisa tetap kita lakukan setelah kita keluar dari bulan Ramadan nanti. Maka kita lihat banyak sekali kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, dan banyak keburukan-keburukan yang ditutup di bulan Ramadan. Ini salah satu bukti dari sabda Nabi SAW.
dosanya. Akan tetapi apabila seseorang tidak dapat mengalahkan musuhnya yaitu syaitan ataupun keinginan dia untuk melakukan maksiat, bahkan dia selalu kalah dan terus menerus kalah sampai di bulan Ramadan juga, ini yang tadi saya sampaikan, maka jangan berharap seseorang tersebut bisa mengalahkan musuhnya di bulan Ramadan. Akan adanya kita bisa istiqomah di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa melakukan ketaatan, bagaimana ketika kita berada di luar Ramadan? Maka Ramadan nanti itu adalah ukurannya, sebagai tolak ukur kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Maka orang yang tidak bisa melakukan kebaikan di bulan Ramadan, waliyadzubillah, maka jangan berharap dia bisa melakukan kebaikan di luar Ramadan. Orang yang tidak bisa berhenti dari berbuat maksiat dan dosa di bulan Ramadan, maka jangan berharap dia bisa berhenti melakukan maksiat di luar bulan Ramadan. Maka keutamaan yang pertama, bahwasanya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengikat setan-setan tersebut. Keinginan kita untuk melakukan kemaksiatan itu sangat minim. Yang ada hanyalah kita ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan. Tidak ada satu pintu surga pun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka dan tidak ada satupun pintu neraka yang Allah buka. Maka sungguh celaka bagi seseorang yang pada bulan di mana pintu-pintu surga terbuka, dia tidak mau memasukinya. Dan sungguh celaka seseorang hamba yang pada bulan pintu-pintu neraka ditutup, justru mereka membuka pintu tersebut. Dia membuka dirinya untuk berbuat dosa, dia membuka dirinya untuk berbuat kemaksiatan, justru di bulan yang mulia, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Maka sungguh sangat merugi orang tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu surga untuk kita tinggal masuk saja. Dan Allah menutup pintu neraka agar kita terhindar dari berbagai macam kemaksiatan. Maka celaka orang yang tetap melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, padahal Allah sudah tutup pintu neraka tersebut, tapi dia ingin untuk masuk ke dalam pintu neraka tersebut. Maka kita persiapkan ketaatan kita sejak dari bulan Sya'ban ini, sehingga di bulan Ramadan kita bisa lebih fokus lagi dalam melakukan ketaatan tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Membebaskan hamba-hambanya yang dikehendakinya dari api neraka. Kita berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita termasuk hamba-hambanya yang beruntung, yang terbebas dari siksaan api neraka. Yang mana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan," apabila masuk malam pertama dari bulan Ramadan, "suffidatis syayatin," maka setan-setan akan dibelenggu, "wa maradatil jin," dan juga godaan-godaan jin, "wa ghulqat abwabun nar," dan pintu-pintu neraka akan ditutup, "falam yuftah minha babun," maka tidak akan dibuka satu pintu pun dari pintu neraka tersebut, "wa futihat abwabul jannah," dan akan dibuka pintu-pintu surga, "falam yughlaq minha babun," dan tidak ada pintu surga yang ditutup satupun oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa yunadi munadin," dan para malaikat pun mengatakan, "Ya baghiyal khairi aqbil," wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka bersegeralah. "Wa ya baghiyasy syarri aqsir," dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, maka kurang-kurangilah, maka jauhilah keburukan tersebut. Kemudian dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, "Walillahi untaqa'un minan nar wa dzalika kullu lailah." Dan setiap harinya Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan atau membebaskan hamba-hambanya dari siksaan api neraka, dan hal tersebut terjadi pada setiap malam. Kita berharap semoga dengan keutamaan Ramadan nanti, di Ramadan tahun ini kita dipertemukan oleh Allah dan Allah bebaskan kita dari siksaan api neraka, yang artinya kita akan mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat.
Dan tidak seperti yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lemah, yang mana dalam sebagian riwayat dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi Ramadan menjadi 3 bagian. Bahwa pembebasan dari api neraka hanya di malam dan hari terakhir di bulan Ramadan saja. Ini tidak tepat. Riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah. Adapun berdasarkan riwayat yang sahih, riwayat yang benar, bahwasanya pembebasan dari api neraka itu terjadi dari awal Ramadan sampai berakhir malam di bulan Ramadan tersebut. Maka pergunakanlah peluang baik ini untuk kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan menjadi hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Maka ini 3 di antara keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sia-siakan kesempatan kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Maka kita berbuat baik di bulan Ramadan itu hal yang biasa. Seharusnya lebih daripada biasa. Yaitu kita meningkatkan ibadah di bulan Ramadan lebih daripada biasanya. Itu adalah keadaan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita Muhammad SAW di bulan Ramadan dalam berbuat kebaikan itu lebih cepat daripada hembusan angin. Yang artinya Nabi kita Muhammad SAW sangat bersegera dalam kebaikan di bulan Ramadan. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah SAW ajwadan nas." Bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi kita Muhammad SAW sangat dermawan di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tatkala dia bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Dan bahwasanya Nabi kita SAW berjumpa dengan malaikat Jibril di malam di bulan Ramadan. Maka malaikat Jibril itu mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang Al-Quran. Qala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala. Dan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang sangat bersegera dalam kebaikan, lebih cepat daripada hembusan angin. Oleh karena itu para malaikat pun berseru di bulan Ramadan nanti, ya baghiyal khairi akbil, wahai orang-orang yang mengejar kebaikan, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, maka bersegeralah. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Wa ya baghiyal syarri aksir, dan wahai orang-orang yang ingin berbuat kejahatan, maka tahanlah. Janganlah kau melakukan kemaksiatan, janganlah kau melakukan perbuatan dosa di bulan Ramadan. Ini disuruhkan oleh malaikat-malaikat di bulan Ramadan. Maka keinginan kita untuk beramal saleh sangat meningkat. Di antara bersedekah, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, mengerjakan salat, dan tentunya ibadah puasa yang wajib kita lakukan di bulan ini, maka kita akan lebih semangat lagi di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka sungguh terlalu hamba yang tidak meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan, dan sangat terlalu hamba yang tidak bisa menghentikan dirinya dari bermaksiat di bulan Ramadan. Maka ini hal yang harus diperhatikan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita tetap melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Tinggalkan kemaksiatan tersebut. Sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan, tinggalkan segala macam kemaksiatan tersebut. Kita fokus untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan juga ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kelima di antara keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu fokus yang harus kita tuju di bulan Ramadan adalah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak minta ampun kepada Allah. Kita harus banyak meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, 10 terakhir di bulan Ramadan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik daripada 83 tahun, yaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah,
Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang memaafkan. Tuhibbul afwa, Engkau ingin atau menyukai yang memaafkan hamba-hambamu. Fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah. Maka ini diantara keutamaan bulan Ramadan, yaitu ampunan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada istri tercinta beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Wahai Aisyah, ketika engkau bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka bacalah doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka ketika kita meminta maaf, kita banyak sungguh-sungguh ketika kita meminta maaf kepada makhluk, kepada teman kita, ya. Kenapa kita tidak meminta maaf kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal? Maka hanya doa ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak dibaca ketika kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Yang intinya kita meminta maaf, kita meminta ampunan kepada Rabbul Alamin. Maka membaca doa ini lebih baik daripada amalan-amalan yang lainnya selain sholat malam di malam Lailatul Qadar. Maka kita harus sungguh-sungguh, kita harus sungguh-sungguh minta maaf, minta ampun kepada Allah. Karena tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa masuk dalam surga Allah. Jika ada satu dosa saja yang kita miliki, maka itu pupus sudah harapan kita untuk masuk dalam surga Allah. Maka kita harus disucikan dalam nerakanya Allah waliyadzubillah. Oleh karena itu, bapak kita Adam alaihissalam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga disebabkan satu kesalahan. Begitupun iblis yang sebelumnya di surga juga diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu kesalahan. Sementara kita manusia yang banyak salah, manusia yang banyak khilafnya, ya, maka sudah sepantasnya bagi kita ketika berjumpa dengan bulan Ramadan nanti kita bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara amalan yang utama yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya, puasa, qiyam Ramadan, qiyam Lailatul Qadar. Yang mana ganjarannya hanya satu. Ketika Nabi SAW mengatakan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan, mengatakan tentang keutamaan mendirikan malam-malam di bulan Ramadan, tentang keutamaan orang-orang yang mendirikan malam Lailatul Qadar, apa kata Nabi SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka seluruhnya adalah ampunan-ampunan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian yang keenam, di antara keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya di bulan Ramadan terdapat waktu yang sangat utama, waktu yang terbaik, yaitu kita akan mendapati waktu sepertiga malam terakhir, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah sahur. Ketika kita melaksanakan ibadah sahur, maka kita berada di waktu yang sangat utama, waktu yang terbaik. Karena bisa jadi kesempatan tersebut tidak akan kita dapatkan selain di bulan Ramadan. Selain di bulan Ramadan, kita bisa bangun di sepertiga malam terakhir dan kita bisa melaksanakan sahur. Kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Mana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang yang beriman, mereka di waktu sahur itu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon ampunan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Itu pun Allah Rabbul Izzati wal Jalal pun turun di sepertiga malam terakhir. Bahkan Allah menantang kita semua, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa memohon ampun kepadaku, meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Maka ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti di Ramadan kita berada di waktu yang sangat baik, yaitu sepertiga malam terakhir, jangan kita sia-siakan kesempatan tersebut, ya, untuk meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah.
Karena di antara orang yang beriman yang mereka melakukan hal tersebut. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sedikit mengingatkan diri anak pribadi dan hadirin sekalian. Kita semua sering mendengar tentang surat Al-Asr. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Dan demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Maka membuang waktu itu sangat rugi, jemaah. Tapi membuang waktu yang utama adalah kerugian yang lebih besar. Dan membuang waktu utama dari yang utama adalah kerugian yang sangat nyata. Waktu di Ramadan adalah waktu yang utama. Berbeda dengan waktu-waktu yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya bertingkat-tingkat. Sampai Al-Quran saja antara satu ayat dengan ayat yang lainnya bertingkat-tingkat. Ya. Ada ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Pertanyaannya, apakah ayat tersebut? Ada yang tahu? Ayat yang paling utama dalam Al-Quran disebut dengan ayat apa? Ada yang tahu? Tadi yang belakang siapa? Akhwat ya? Baik. Kasih ke belakang. Apa yang belakang? Atau siapa? Baik. Sampai ayat-ayat saja berbeda-beda tingkatannya. Ada ayat yang paling mulia disebut dengan ayat kursi. Demikian juga dengan waktu. Berbeda-beda antara satu waktu dengan waktu yang lainnya. Kalau kita suka buang-buang waktu di bulan yang lain itu rugi, tapi kita buang-buang waktu di bulan Ramadan itu kerugian yang lebih besar lagi. Dan di bulan Ramadan sendiri tidak satu keutamaan. Ada waktu yang lebih utama, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Artinya itu tidak boleh dilewatkan kesempatan yang emas tersebut. Kesempatan Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang lebih baik daripada 83 tahun. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Ya. Pada ketika kita sia-siakan kesempatan tersebut, entah kapan kita akan berjumpa dengan Ramadan lagi. Ini adalah persiapan kita. Ini adalah persiapan pra-Ramadan kita. Maka kita maksimalkan persiapan tersebut sehingga di bulan Ramadan nanti kita bisa memaksimalkan ibadah. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita duduk, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan, beliau tidak beribadah sendirian saja. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW datang kepada rumah Ali dan juga Fatimah untuk membangunkan mereka berdua. Nabi SAW mengatakan, "Ala tusalliyan?" Apakah di 10 malam terakhir ini kalian tidak sholat? Nabi SAW membangunkan di sepertiga malam terakhir Ali dan juga Fatimah dengan mengatakan demikian. Yang artinya beliau tidak sibuk sendiri. Beliau tidak asik beribadah sendiri. Akan tetapi beliau membangunkan keluarganya, istrinya, ya, anak-anaknya. Makanya dari dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita banyak melihat, ya ada orang yang beribadah, pergi ke masjid, membaca Al-Quran, sholat dan juga iktikaf, ya, tapi dia hanya asik sendirian saja. Ya. Dia biarkan anak istrinya terlelap di rumah. Ya. Nabi kita Muhammad SAW tidak demikian. Beliau tidak ingin mendapatkan kebaikan inti dari Ramadan itu sendirian. Nabi ingin juga mereka mendapatkan keutamaan sebagaimana beliau mendapatkan keutamaan tersebut. Sebagian bapak mereka sibuk, ya, beribadah sendiri dan membiarkan istri dan anak-anaknya di rumah, ya, biarkan mereka tidur. Tapi Nabi SAW tidak melakukan hal demikian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr", bahwasanya Nabi SAW apabila masuk 10 malam terakhir, ahyal lail, beliau menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Ini poin penting. Beliau SAW tidak sibuk sendirian beribadah, ya, tapi beliau juga membangunkan keluarga. Wajadda wa shadda mizarahu, dan beliau SAW mengikat pinggangnya. Beliau tidak membicarakan tentang perempuan. Beliau menjauhi perempuan untuk sementara waktu dalam rangka untuk melaksanakan ibadah yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu melaksanakan iktikaf.
Maka kemudian yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan bulan Ramadan yaitu kita menghidupkan malam terakhir di bulan Ramadan tersebut dengan semaksimal mungkin. Rasulullah SAW menghidupkannya dengan beribadah. Adapun pengertian ibadah itu sangat luas ya jemaah. Ibadah itu adalah seluruh kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan. Maka kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut sehingga dicatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk dalamnya menyambung silaturahmi. Ya, itu juga termasuk ibadah. Sedekah itu juga termasuk ibadah. Ya. Lalu apa yang dimaksud Nabi SAW menghidupkan malamnya dengan ibadah? Maka ibadah yang dimaksud Nabi SAW di sepertiga malam terakhir ada dua. Yang pertama yaitu beliau memperbanyak salat, dan yang kedua yaitu beliau SAW memperbanyak berdoa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka Nabi SAW di malam 23 Nabi SAW mengerjakan sholat sepertiga malam. Kemudian di malam ke-25 Nabi SAW mengerjakan hampir separuh malam. Dan di malam 27 Ramadan beliau SAW mengerjakan ibadah hampir separuh malam. Ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Itu beliau fokus berusaha untuk mendapatkan atau mengejar malam yang baik, malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang lebih baik daripada 83 tahun kita beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Oleh karena itu, rugi rasanya kita dapat di bulan Ramadan, kita berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi kita tidak memaksimalkan ibadah di dalamnya. Karena kita tidak tahu berapa kesempatan lagi kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Akan tetapi kita tidak dapat merasakan nikmatnya beribadah di malam Lailatul Qadar. Apalagi ketika nanti kita berjumpa dengan 10 malam terakhir, banyak kaum muslimin yang sudah tidak fokus lagi dengan Ramadannya. Mereka disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Ramadan sama sekali. Yang ibu-ibu khususnya para ummahat, ustazah, mereka disibukkan dengan membuat kue-kue persiapan untuk Idul Fitri. Padahal di 10 terakhir tersebut Allah Subhanahu wa taala banyak menyiapkan kebaikan-kebaikan dan juga pengampunan dosa kepada kita. Kenapa kita tidak bersungguh-sungguh? Kenapa kita tidak berjibaku mati-matian untuk mengejar sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan? Mengejar apa itu? Diskonan ya. Di akhir Ramadan itu banyak. Ada sampai berdesak-desakan. Sibuk di dapur. Ada di 10 terakhir kita diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di Ramadan kali ini, di Ramadan pada tahun 1445 ini bisa jauh lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengkhatamkan Al-Qur'an minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Kalau bisa lebih, maka itu lebih baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastabiqul khairat", berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan yang mulia nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ini masih ada 3. Untuk yang bertanya silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk ikhwan bisa langsung dengan lisannya secara langsung. Untuk akhwat bisa di kertas ya, bisa lembar mencatat. Silakan bagi ikhwan terlebih dahulu ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan oleh
menyebutkan tentang sebuah ayat dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka para ulama ahli tafsir mengatakan tentang ayat ini bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW la yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. Ya. Beliau SAW tidak menyebutkan, tidak berucap dari hawa nafsunya. Ya. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi wahyu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW terkenal dengan sifat maksum. Nabi kita Muhammad SAW terkenal dengan sifat tidak pernah melakukan kesalahan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh kesalahan-kesalahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada syariat, ada ibadah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan dari hawa nafsunya. Maka tetapi itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada lisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Baik. Termasuk ada yang ditanyakan? Saya dari akhlak dan keadaan bisa diselipkan di hijab. Belum ya? Saya ke info dulu ya, kita dari atas. Silakan. Saya kan yang masuk ke pintu surga kan, yang masuk ke surga kan berarti yang sudah meninggal ya Ustaz ya. Itu kita di sini. Baik. Barakallahu. Jadi maksud hadis di sini yang tadi dikatakan bahwasanya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka itu adalah makna sesungguhnya. Ya. Dalam satu hadis tersebut Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala Ramadan sufidatis syayatin." Apabila masuk bulan Ramadan maka setan-setan itu dibelenggu. Yang maknanya sesungguhnya setan-setan itu benar dibelenggu. Begitupun dengan wa futihat abwabul jannah. Bahwasanya pintu surga itu dibuka dan tidak ada satu pintu surga yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna yang sesungguhnya. Allah membuka pintu-pintu surga tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa kulliqat abwabun nar wa lam yuftah minha babun. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka dan tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ini makna yang sesungguhnya. Maka para ulama pun menafsirkan atau menjelaskan terkait tentang hadis ini. Di antara mereka mengatakan bahwasanya pintu surga dibuka, yaitu kebaikan-kebaikan itu sangat banyak di bulan Ramadan. Dan juga pintu neraka ditutup karena kemaksiatan-kemaksiatan itu sangat minim di bulan Ramadan. Di antara mereka ada yang mengatakan itu adalah makna sesungguhnya, ada yang mengatakan itu adalah makna kiasi. Pintu surga yang dimaksud adalah kebaikan-kebaikan dibuka jalannya. Adapun keburukan-keburukan maka ditutup oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu neraka ditutup oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal di bulan Ramadan tersebut. Wallahu ta'ala. Akan tetapi masuk ke dalam surga, ya, meskipun orang sudah wafat itu belum sekarang, ya, itu masuknya nanti. Ya. Mereka masih di dalam kubur, mereka masih di alam barzakh yang kita tahu. Ya. Kemudian masuk ke surganya itu setelah kiamat nanti. Ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu surga tersebut. Nah. Baik. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan dari dari Ahwat. Ada? Ada amalan khusus terkait di bulan Syaban. Nah, baik. Apakah ada amalan khusus di bulan Syaban? Ini kalau ada jawab lagi Ustaz, kita mulai lagi kajian. Tadi di awal sudah kita sebutkan amalan-amalan khusus di bulan Syaban. Ya, yang pertama tadi apa? Puasa Ayyamul Bid. Baik. Puasa Ayyamul Bid. Ya, kita memperbanyak puasa di bulan Syaban ini. Ya.
mau itu puasa Senin Kamis, Ustaz, ataupun puasa Ayyamul Bid, ya 3 hari di setiap bulannya. Ya, kita bisa puasa tanggal 13, 14, 15. Ya, sekarang kita tanggal 14. Besok tanggal 15 kita bisa berpuasa. Ustaz kelewatan, saya 13 kemarin tidak puasa. Puasa tanggal 16-nya. Ya, bisa 3 hari di setiap bulan. Para ulama mengatakan bisa di awal, di tengah atau di akhir. Ya, silakan. Kemudian yang kedua, ya kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Karena kata Salam bin Kuhail bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Qurra, yaitu bulannya para pembaca Al-Quran. Baik. Kemudian yang ketiga, ya kita bisa memperbanyak amalan-amalan saleh di bulan Sya'ban ini. Tapi tidak ada amalan tertentu ya, yang dikhususkan untuk ibadah di malam pertengahan bulan Sya'ban atau ritual nisfu Sya'ban. Baik. Mungkin seperti itu saja. Baik, Alhamdulillah, rasa kita sudah di penghujung acara di sesi 1 ini. Dan jazakumullah khairan kepada Ustaz Subron yang telah menyampaikan kepada kita semua. Semoga ini juga menjadi amal jariah juga bagi Ustaz sendiri dan bagi kita semua. Semoga kita termotivasi dan kita tercas kembali keimanan kita, yang mana di bulan-bulan nanti semoga puasa kita benar-benar yaitu atas dasar iman dan ihtisaban, itu keimanan dan mengharap pahala dari Allah. Salat malamnya iman dan ihtisaban, yang salat malam benar-benar mengharap pahala dari Allah dan keimanan dan mencari Lailatul juga, itu atas dasar keimanan dan mengharap pahala Allah. Mungkin sekian dari kami, kurang mohon maaf. Kita ini dan waktu majelis alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.